Hotman Paris dan Mirka, cewek Indonesia yang berhasil pacaran dengan 30 kile dan sekarang ini dia tinggal bersama dengan pengusaha Itali di Milan. Ternyata saudara kami sama-sama memamerkan hobinya memakai sepatu. Itu mereka apa sepatu kita ini? Cristian Louboutin, the best shoes in the world. Ya, dia bawa koleksinya nih. Ya, Bang, soalnya dari Milan. ya. Banyak. Dia nggak berani banyak, tangannya biar cukai katanya. Kalau saya sudah segudang sepatunya, ini baru sebagian kecil. Oke? Hotman Paris dan Mirka di Kopi Johnny. Good morning Indonesia, good morning Kopi Johnny. Di hari yang libur ini, saya kedatangan tamu si cantik dari Milan. Podcast Hotman Paris makin membahana. Halo Mirka. Halo Bang, halo semuanya. Selamat pagi. Mirka nama lengkapnya apa sih? Nama saya Mirka Octavia. Mirka Octavia. Ya. Aslinya apa? Suku apa? Aslinya bingung Bang, karena aku ini gado-gado. Ya. Gado-gado. Ya. Jadi aku mix, ada keturunan kebetulan, tapi aku lahir di Jogja, Ya. Jawa, basically Jawa, Chinese, Middle East. Hah? Nggak ada Bataknya dikit pun ya? Nggak ada Bataknya, cuman aku besar di Medan. Oke. Dari kecil aku di Medan. Oke. Saya kenalan sama Mirka ini, Hotman kenalan sama Mirka ini di Milan ya? Kita kenal di Milan Bang. Ya, di apa itu? Di taman apa? Di mana? Depan gereja apa tuh? Di depan Duomo di Milano. Oh, Ya. tempat yang sangat romantis. Kenalannya di Duomo Milano, dikenalin sama itu tuh yang pengacara itu yang. Pengacara kita. Ya. Coba kita waktu itu kenapa ya kok nggak berlanjut ya? Nggak berlanjut ya Bang? Biasanya kalau ada yang cantik saya suka berlanjut. Ya, Ya mungkin kita sama-sama sibuk ya Bang. gitu ya. Kan? Ya. Oke Mirka, boleh tahu nggak? Coba dulu, aku penonton pengen benar sebelum menanya mengenai pribadi kamu, boleh nggak dibuka jaketnya? Boleh tentu Bang. Boleh. Boleh dibuka. Oke, boleh berdiri nggak? Boleh. Mau lihat dulu, mau lihat bodinya, coba. Wow, inilah Mirka yang meluluhkan hati seorang pengusaha di Milan. Ya, Buka kartu ya, Bang. ya. Boleh tanya, apa yang membuat kamu kok bisa singgah di Milan? Dan akhirnya, menurut kamu kan pacaran atau tinggal bersama dengan seorang pengusaha Milan, orang Itali. Gimana tuh? Gimana kau bisa singgah? Awal mulanya itu karena aku suka traveling. Suka traveling? Ya. Terus sebelumnya aku tinggal di Dubai. Wow. Kan dulu di Dubai ngapain? Kerja sambil pacaran lah Bang. Wow. Apa nih? Orang Arab atau orang apa? Orang Arab dong Bang. Wah, Raja Minyak lagi. Jadi Kan Arab dapatnya Arab. Emang kamu ada Arabnya? Ada. Kan aku bilang tadi Middle East. Oke, terus jadi di Dubai berapa lama? Di Dubai aku setahun. Boleh cerita nggak percintaan kamu dengan pengusaha di Dubai? Kayak apa sih rasanya? Aduh. Apa bedanya dengan buatan lokal sini? Buatan lokal? Ya. Beda sih Bang. Kenapa? Bedanya di mana? Ya Bang tau lah. Hah? Royal nggak kalau orang Dubai itu royal nggak sama pacarnya? Kalau menurut aku ya rata-rata mereka spender ya. Jadi Ya. mereka itu ya mereka royal gitu. Baik sih. Kalau menurut pengalaman aku baik. Berapa lama kau di Dubai? Aku cuma setahun Bang. Setahun. Terus aku pindah ke Singapura. Aku setahun. Ya. Terus aku ke Milan. Aku sudah 8 tahun di Milan. 8 tahun di Milan. Oke. Kamu cerita sama saya bahwa pacar kamu sekarang ini adalah orang Itali, Iya. pengusaha Milan. Iya. Katanya sudah agak lebih lansia dari Hotman Paris juga gitu. Hah? Bagi aku age is just a number. Jadi Yeah. aku tuh nggak masalah soal umur.
Kebetulan aku tuh senang sama laki-laki yang lebih mature, lebih tua. Ya. Ya, jadi kebetulan aku sama pacar aku beda jauh, Ya. beda 30 tahun. Ya. Ya gitu, aku senang memang dari dulu selalu dengan laki-laki yang lebih tua. Jadi kamu tinggal bersama sama pemuda sama cowok Italia ini? Iya. Udah berapa tahun sama dia? Udah 7 tahun. Ada anak? Belum ada? Enggak sih. Aku nggak Saya mau punya pernah anak. lihat kamu dengan foto-foto mobil-mobil mewah dari pacarmu itu. Emang dia koleksi mobil mewah ya? Nanti kita akan tunjukkan di podcast ini ya. Iya, dan kebetulan aku juga suka mobil. Ya. Memang dari kecil tuh suka mainan mobil-mobilan lah gitu kan. Ya, kebetulan dia punya koleksi semuanya sport cars. Ya. Kita punya 3 Ferraris, Ya. kita punya Bentley, Ya. kita punya 2 SLR Ya. Spider, Ya. kita punya Porsche Turbo S. Ya. Ya, itu koleksi mobilnya. Ya. Itu apa? Dipakai gimana kalian sama pacarmu menikmati mobil-mobil mewah itu di Milan? Ya, biasanya sih kita keliling Eropa aja. Naik mobil begitu? Iya. Oh ya? Iya. So, gimana? Apa bedanya pacaran dengan pemuda Italia dengan pemuda Indonesia? Bedanya apa ya? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sih. Boleh tahu romantismenya dirancang gimana? Romantis. Romantismenya dirancang gimana? Ya, kalau orang Italia kan memang dari dulu terkenal mereka romantis. Begitu? Memang romantis. Jadi pemuda Indonesia, Dubai sama Italia. Romantis mana? Paling romantis Italia sih. Wow. Pemuda Italia kadang lebih romantis. Iya. Apakah dari segi foreplaynya, lamanya, durasi atau apa? Enggak sih, mereka tuh senang menyanjung perempuan gitu loh, dengan kata-kata gitu kan. Jadi sweet lah, romantic. Bisa nggak ucapkan dalam bahasa Italia kata-kata sanjungan untuk cewek kalau dari cowok? Coba. Kalau kita kan I love you, aku suka kamu, I miss you. Coba. Kalau Biasanya orang Italia bilang apa dalam bahasa Italia? Sei bellissima, ti adoro da morire, kayak gitu. Jadi Artinya apa tuh? you are very beautiful, I adore you, something like that. Rekam dulu sekali nih. Coba, aku pengen kamu dulu bilang dalam bahasa Italia dulu. Coba, dekatin. Ya. Itali. Jadi, cara lagi jadi. Jadi, pacarmu yang Italia kalau ngerayu kamu dalam bahasa Italia, coba ulang lagi. Sei bellissima, ti adoro da morire. Artinya apa itu? You are very beautiful, I adore you. Kalau orang bule bilang, misalnya, I'm coming. Itu gimana bahasa Italia? I'm coming apa ini rahasia banget. Iya, bahasa Italianya gimana? I'm coming gitu. I'm coming aja deh. Masa nggak mau bilang sih? Aku udah nembak nih gitu loh. Oke, satu kata lagi deh bahasa Italia dari cowok kepada cewek biasanya apa? Misalnya I miss you apa bahasa Italia apa? I miss you, mi manchi. Oh, kalau good morning apa? Buongiorno. Oh, buongiorno. Good night? Buonasera. Buona pinasa bahasa Batak. Horas bang. Horas. Oke. Dari segi royalnya, Oke. gimana? Apa yang kau dapat selama kau tinggal sama sama orang Italia? Apa yang kau dapat? Berapa keuangannya gimana? Itu sih ya aku lumayan, maksudnya Misalnya per bulan berapa duit kau dapat? biaya per bulan. Ya, dari pacar Italiamu itu. Aduh, perlu disebutin. Nggak apa-apa, biar siapa tahu. Selama ini kan cewek kita kan selalu ke Malaysia, ke Singapura. Siapa tahu sudah waktunya pergi ke Eropa, ke Milan Oh misalnya. gitu ya. Gimana? Jadi ya Ya. cukup lah buat beli Alphard sebulan. Apa? Cukup buat beli Alphard sebulan. Cukup beli Alphard. Ini kamu bikin cowok-cowok Indonesia kau cemburu kau itu. Ya? Enggak lah, orang Indonesia juga banyak kok yang bisa kayak Oke, gitu. Oke.
kamu tinggal bersama sama pemuda sama orang Italia itu Iya. satu ranjang, Iya. seperti suami istri begitu. Iya. Oke. Apa sebagai seorang wanita bagi orang Italia? Kita dulu. Oke, jadi kamu kan hidup seperti suami istri, hidup satu ranjang. Kamu sebagai wanita dari orang Italia gitu, tugas kamu apa? Tiap pagi kamu harus siapkan sarapan atau gimana? Oh iya, sebenarnya kalau menurut saya orang bule itu lebih independen karena biasanya mereka prepare breakfast sendiri. Tapi karena saya sangat Asia banget, jadi aku yang prepare. Biasanya kalau orang bule itu kan kita masing-masing, maksudnya dia juga masak atau kita berberes, dia ngerapiin tempat tidur atau apa seperti itu. Jadi to be honest, memang saya dari dulu tuh selalu sama bule gitu loh. Dan emang living style-nya itu seperti itu. Jadi kita kerja bersama di rumah. Cuman saya selalu memposisikan diri sebagai wanita Asia. Jadi aku bilang, ya udahlah biar aku aja semua, dari breakfast, dari lunch, dari dinner, itu biar aku semua yang siapin gitu kan. Jadi biasanya mereka senang dengan wanita Asia karena kita itu pada dasarnya ngemong. Pada dasarnya kita suka melayani. Jadi rata-rata bule suka sama wanita Asia karena itu. Oke. Dari kehidupan ranjang. Balik lagi. Kalau kehidupan ranjang itu apa keistimewaan dari pemuda Italia? Apakah dia yang meladeni atau dia maunya ceweknya yang aktif? Kalau orang Itali mereka suka meladeni, mereka suka meladeni. Istilahnya mereka yang aktif. Tapi mereka juga suka kalau perempuannya aktif. Kalau menurut aku rata-rata semua cowok di dunia itu begitu. Mereka senang dengan perempuan yang apa ya namanya ya disebutnya, yang panas gitu loh. Semua laki-laki menurut aku senang dengan perempuan yang hot dibilangnya gitu kan. Tapi biasanya orang Italia mereka juga aktif gitu. Jadi sama-sama lah. Jadi kamu merasa beruntung nggak bisa pacaran tinggal bersama dengan bule orang Italia sudah 8 tahun begitu? Ya beruntung ya. Beruntung sekali. Dari hasil petualanganmu dengan pemuda Italia, kamu sudah bawa uang ke Indonesia udah berapa banyak? Udah apa investasi kamu sekarang ini? Investasi ya. Investasi saya ada beberapa rumah, saya ada mobil, tanah, ya gitu aja sih. Tabungan lah. Jadi nggak rugi lah ya, nggak rugi sama pemuda Italia itu ya? Nggak rugi. Nggak rugi ya? Oke. Tapi bukan berarti hanya orang Italia atau orang bule yang bisa begitu. Banyak juga orang Indonesia cowok-cowok Indonesia yang aku bilang gentleman ya. Jadi nggak dari apa namanya bangsanya aja. Orang Indonesia yang gentleman juga banyak kok. Gitu. Kamu pernah kita chatting di mana kamu sepertinya kabur dari Milan gara-gara corona. Kabur dari Milan. Boleh cerita nggak keadaan di Milan, di Italia khususnya sejak awal corona? Oke. Kehidupan yang meninggal bagaimana, penderitaannya bagaimana gitu loh. Iya. Jadi begini, aku balik ke Indonesia itu Maret 2020 balik ke Indonesia karena itu waktu itu Italia sedang lockdown. Jadi waktu itu nggak ada flight ke Jakarta. Jadi aku waktu itu harus muter-muter. Jadi biasanya ada flight dari Milan ke Dubai terus Jakarta. Biasanya kayak gitu kan. One stop in Dubai. And then waktu corona itu jadi aku harus finally I made it to Rome first and then Rome to Dubai and then Dubai Jakarta. Jadi waktu itu I've made it to come back to Jakarta. Jadi Maret aku stay di Indonesia dari Maret terus April aku decided to fly back to United States. Jadi sebenarnya I live between two countries. I live between Milan and United States. Jadi waktu itu April aku book tiket to fly back to New York.
Jadi tiketnya di cancel. Jadi waktu itu nggak ada flight ke Amerika. Ya udah, aku stay di Indonesia, sedih banget. Sampai akhirnya aku bisa kembali lagi ke New York itu bulan Juli, pas Independence Day. Ya pas Juli aku balik ke New York, aku spend di sana sampai bulan Agustus. Sampai Agustus aku balik lagi ke Indonesia, baru kembali lagi ke Milan. Jadi dari mulai bulan Maret bisa gambarkan nggak penderitaan masyarakat Italia karena corona? Gimana keadaan di sana? Waktu itu kita shock banget karena waktu itu Italia itu kasus yang paling banyak ya. Jadi setelah China, abis itu Italia. Terus abis itu Italia jadi number one yang paling banyak casesnya in the world. Jadi waktu itu kita itu benar-benar harus stay at home, nggak boleh keluar. Kalau kita turun downstairs itu sudah banyak police, and then dia akan menanyakan question, kamu mau kemana gitu kan atau apa gitu kan. Jadi kita keluar tuh harus selalu bawa auto certificazione, yang itu kita harus tulis kemana tujuannya, untuk apa. Jadi kalau kita nggak ke grocery stores atau kita ke hospital untuk alasan kesehatan, kita nggak allowed to maksudnya keluar dari rumah. Jadi waktu itu begitu menyedihkan karena memang korban coronavirus yang di Italia waktu itu banyak. Karena di Italia itu banyak lansia, orang-orang yang sudah cukup usia. Jadi banyak korban itu lansia-lansia waktu itu. Jadi memang paling banyak yang meninggal. Jadi waktu itu aku sangat depres. Aku balik ke Jakarta, dan waktu itu kehidupan di Jakarta nggak ada corona ya. Waktu Maret itu belum ada corona di sini. Akhirnya baru sekitar akhir Maret atau April baru mulai mal-mal ditutup kan. Baru seperti itu. PSBB namanya. Abis itu ya udah tuh sampai flight juga ke luar negeri nggak ada. Flight saya April harus di cancel juga. Terus saya ke Amerika. Di Amerika itu bebas banget. Aku mendarat di New Jersey waktu itu, di Newark. Bulan berapa itu? Itu pas Independence Day, American Independence Day, 4th of July. Saya nyampe di New Jersey. Terus saya bilang gini, please cek ini hasil ini corona test saya negatif. Oh, not necessary, mereka bilang. Jadi mereka itu nggak dilihat, envelope-nya juga nggak dibuka gitu. Iya kan? Saking bebasnya Amerika waktu itu, aku shock banget. Ya at least buka dong. Ya aku sudah bayar ini tes corona gitu kan. Ya udah. Terus akhirnya di sana itu situasinya beda lagi karena orang-orang kayak nggak peduli gitu loh sama corona itu. Jadi Amerika tuh lebih open, kalau aku bilang lebih mereka don't care gitu loh. Nah terus bulan Agustus aku kembali ke Indonesia, baru aku kembali ke Milan. Nah waktu di Milan itu kondisi corona udah oke, sampai akhirnya September itu aku sempat jalan juga untuk Milan Fashion Week. Walaupun semua audiensnya menontonnya semua pakai masker, tapi tetap kita adakan Fashion Week waktu itu. Jadi terus akhirnya karena Fashion Week, karena selalu banyak audiens, selalu banyak orang yang kumpul-kumpul, mulai lagi corona naik lagi. Di mana? Di Milan. Ya, corona naik lagi sampai akhirnya masuk zona merah lagi. Ya udah tuh sampai sekarang. Terus ya udah, karena aku masih berkebangsaan Indonesia, punya green passport, aku balik. Tanggal 4 Desember aku sampai di Jakarta. Terus abis itu aku ke Bali, abis itu sekarang di Jakarta lagi. Jadi gimana perasaan pacarmu yang Italia kau tinggalkan dia saat bahaya seperti itu? Nggak marah dia? Nah itulah dia. Jadi gini, dia ngerti banget, dan dengan situasi seperti sekarang, dia ngerti banget kalau aku tuh nggak suka dikurung di rumah, gitu kan. Jadi daripada aku di Italia terus nggak bisa keluar rumah, harus stay at home, terus ya gitu deh. Ya udah, dia oke gitu, selama kita komunikasi masih ada video call gitu kan. Ya dia oke sih, dia oke. Aku di sini yang penting as long as I'm happy here, dia juga happy di sana. Dan rencana masih akan kembali ke pangkuan dia? Oh iya. The reasonnya bukan karena dia aja, karena beberapa pekerjaan yang aku tinggalin di Milan gitu ya. Aku di Milan
ada beberapa kontrak kerja yang aku harus selesaiin. Misalnya apa tuh? Kerja apa tuh? Ya, ada beberapa photoshoot sama untuk catwalk. Kita rencana sih nanti untuk yang the next Milan Fashion Week itu nanti September. Mudah-mudahan coronanya makin membaik karena rencananya seluruh Lombardia bulan Maret ini semua akan divaksin gratis di Lombardia. Ya, di regione Lombardia itu Milan dan sekitarnya itu akan divaksin gratis. Baru akan ya? Ya, rencananya sih Maret ini. Oh, Maret ini ya? Ya. Oh. Jadi kau akan balik ke pangkuan cowokmu dalam waktu dekat? Ya, aku sih masih betah di sini sih, Bang, karena di sini ya masih restoran masih buka, ya kan? Aku prefer stay di sini sampai mungkin kira-kira April. Saya sedikit menyesal, sedikit marah juga sama kamu. Kenapa, Bang? Aku yang nyesal. Kita udah sempat dekat di Bali dulu. Oh iya. Kita jalan-jalan di Bali, tapi kok kita nggak ada hubungan khusus ya? Kenapa ya, Bang? Aku juga bingung, kenapa waktu itu saya nggak mau atau waktu itu masing-masing bawa pasangan? Boleh tahu nggak? Kali kita ini malu-malu kucing kali. Oh, malu-malu kucing. Masih ingat waktu itu foto-foto seksi di apa ya, di beach mall ya, di mall ya, di Starbucks di sana ya? Ya, di Starbucks. Pertama kali kita ketemu di sana, ya. Di Starbucks. Ya. Oke, tadi kau bicara tentang kamu karir. Jadi kamu ke Italia itu bukan hanya sebagai pacar dari orang Italia, tapi juga bekerja. Oke. Di sini saya ada banyak majalah. Boleh, ini majalah apa aja nih? Boleh, Bang. Jadi ini aku nggak bawa semuanya. Beberapa yang ada foto kamu mana? Oke, ini beberapa majalah, hanya beberapa yang aku sebagai cover, ya kan? Ini majalah French Magazine, ya kan? Ya. And then ini majalah. Nah, itu siapa yang di cover itu, Pak? Bukan lagi. Yang mana? Yang barusan. Itu kamu. Ini aku. Oh, coba. Oke, ini juga aku. Oh, Oke. ya. Ya. Ini cover. Terus ada beberapa majalah yang mereka feature tapi aku nggak cover. Ya. Jadi ini majalah dari North Carolina, United States. Ya. Ini dari New York. Ya. United States. Ya. Ini French Magazine also. Ya. And this is ini kalender. Sebenarnya ini manajemen aku di Milan buat kalender dan mereka jual. Oh, 20 euro. Ini kalender 2020. Mana 2021, sorry. Mana body kamu yang paling seksi di majalah? Boleh dibuka nggak pelan-pelan? Yang paling seksi mana? Yang paling seksi. Yang seluruh seksi. body kelihatan. Oh, ini dia nih. Oh, itu kamu ya? Iya. Oh. Jadi ini. Jadi kalender itu untuk kalender. Ini kalender, ya? kebetulan manajemen aku di Milan jual, ini 20 euro. Ya. Kalau mau pesan bisa. Ya. Jadi ya ini Ada kebetulan. nggak yang kau berpakaian bikini? Boleh lihat nggak? Oh, ada dong. Yang bikini, ya? Bikini. Nggak bikini banget sih. Ya, coba. Ya, Wah, ini coba lihat. di New Jersey. Ya? Nggak, kurang. Biar di pose yang lama dulu. Bikininya itu paling utama. Oke. Waduh. Seksi banget sih. Pantas si Itali itu betah ya. Si Itali betah. Ya. Ya. Oke. Ya, coba lihat tuh. Wow. Thank you. Wah, waduh. Cewek Indonesia yang merantau ke Milan dan berhasil menunjukkan kecantikannya, bahkan menggait orang Italia tinggal bersama yang cowoknya mempunyai berbagai mobil mewah. Wah. Waduh. Jadi kalau yang mau pesen kalender ini, kontak aku ya. Wah. Lumayan sih kalendernya, lumayan laku di Milan. Boleh kasih tahu nomor teleponnya kalau di kontak? Nomor telepon. Ya, siapa tahu banyak buaya darat yang ingin kenalan atau gimana? Coba. Nomor telepon IG aja deh. Apa nama IG-nya? Follow my Instagram, Ya. Mirka_Octavia. Mirka_Octavia. Oh, Mirka_Octavia. Oke, coba. Ada nggak cerita menarik lagi selama petualangan kamu di Italia yang bisa kau ceritakan ke rakyat Indonesia? Apa ya?
Oh ya, gini. Ya, Jadi aku waktu di Indonesia dulu aku model, ya. sempat beberapa sinetron juga. Terus aku vakum selama 11 tahun. Ya, Karena aku punya family. ya. Udah gitu aku balik lagi ke Milan, Ya. iseng-iseng lihat Fashion Week. Ya. Terus mereka bilang, you have a fit body, kenapa nggak lu jadi model, katanya gitu. Ya udah, karena dari situ aku just started ini modeling lagi di saat umur aku yang tidak muda, lagi. Jadi aku start itu udah 40. Oh Untuk ya? jalan lagi di catwalk, kembali lagi ke catwalk itu saat aku sudah berusia 40 tahun. Sekarang umur berapa kamu? Aku 44. 44. Oh, Ya. masih oke lah. Iya, 44 makasih itu Bang. lagi benar-benar ranum-ranumnya. Ya. Umur 44 itu benar-benar itu adalah ibarat mangga, benar-benar sudah Matang. super matang. Iya. Terus? Jadi ya aku cuma mau bilang Ya. bahwa nggak pernah ada batasan umur kalau mau maju. Ya. Jadi nggak ada usia itu bukan jadi penghalang buat maju. Kapan Ya. aja kita bisa maju, Ya. asal punya kemauan, kerja keras dan percaya diri. Jadi itu yang saya pegang. Jadi profesionalitas dalam bekerja, saya selalu on time, saya selalu merawat badan, saya olahraga, saya makan bergizi, saya tidur cukup. Jadi udah, saya rasa seperti itu. Jadi saya nggak sampai usia saya yang 44 ini, saya tetap jalan catwalk dengan anak-anak yang usia 20 tahun. Masih tetap oke ya? Iya. Masih- Karena saya confident dan saya rasa attitude juga itulah yang diperlukan dari seorang model. Itu aja. Oke. Tips saya. Dari segi kecantikan tubuh, ada nggak bagian tubuhmu itu yang hasil operasi? Oh, ya. Jujur, iya. Apa aja yang dioperasi? Boleh, coba berdiri sebentar. Oke. Coba lihat, apa yang dioperasi? Kita lihat dulu ini. Coba, apa yang dioperasi? Pasti bagian dada. Dada dioperasi? Ya. Oh. Terus, kalau paha dan sebagainya masih normal? Masih normal, saya exercise saja, saya olahraga. Jadi tiap pagi itu saya sempatkan at least 15 menit Ya. untuk lunges, untuk straps, Ya. sama squat. Itu aja 15 menit udah cukup, nggak usah harus ngapain, 15 menit aja tapi rutin setiap hari. Oh begitu? Ya. Oke, ada pertanyaan saya yang sering melintas di pikiran saya. Saya banyak klien orang cewek Indonesia yang pacaran atau nikah sama orang asing, yang cerita bahwa waktu pacaran itu sering pacarannya bayar masing-masing. BM-BM, itu gimana? Itu budaya bule gimana itu? Tergantung bulenya. Iya. Jadi ada yang kita bilang namanya bulkere. Apa itu bulkere? Bule kere. Ya, Kalau bule kere mendingan nggak usah dideketin. ya, Ya kan? Jadi ya itu, kalau ya aku sih pada dasarnya aku independen, aku bisa ini dari modeling walaupun nggak banyak. ya. Tapi aku tetap menuntut kalau untuk pasangan atau untuk pacar dia harus gentleman dalam arti kalau aku pacaran sama seseorang itu bill tak dari kita makan malam tak apa itu semua pacar yang bayarin. Benar. Jadi memang dari dulu aku punya prinsip walaupun aku punya duit tapi untuk hal-hal yang berbau pacaran itu semua udah tanggung jawab laki-laki Oh, kalau udah menurut aku. pasti Hotman Paris kayak gitu. Aduh, udah pasti lah. Bravo bang. Ya, kalau udah pasti ya, benar nggak sih? Iya. Oke. Jadi kau tidak pernah mengalami pengalaman pahit makan sama bule sama pacar tapi suruh bayar masing-masing? BSBS? Oh enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Yang kayak gitu bule Amerika atau bule? Saya lihat itu banyak bule Australia. Oh pelit ya bang? Ya beberapa yang saya tahu kasus dia cerita tentang bagaimana makan pun bayar masing-masing gitu loh. Oh ya ampun, ya sedih banget ya. Saya sih alhamdulillah puji Tuhan nggak pernah ngerasain harus bayar sendiri sih. Oh nggak pernah ya? Karena dari awal kalau emang saya tahu udah bayar sendiri udah saya coret, nggak mungkin. Oh. Nggak mungkin dating sama saya harus bayar sendiri. Oke. Apa nasihat kamu ke wanita-wanita Indonesia? Kan wanita Indonesia banyak yang jadi TKW di Singapura, Benar. di Malaysia. Sementara kamu dapat pengusaha, dapat orang kaya. Apakah memang cewek Indonesia harus berani merantau ke Eropa? Iya, kalau menurut saya
kalau ada kesempatan sekecil apapun untuk keluar negeri, Ya. untuk mengadu nasib, sekecil apapun ambil itu. Begitu. Ya, karena kita nggak tahu nanti sampai sana mungkin kita bisa mencoba pekerjaan yang lain, ya kan? Nah, tapi asal ada kesempatan ambil. Tapi kan kamu beruntung kebetulan body kamu bagus, jadi orang bule mau pacaran. Bagaimana dengan cewek-cewek yang kurang beruntung, bodinya kurang seksi? Bagaimana itu? Kalau menurut aku ya memang fisik itu perlu, tapi sebenarnya itu nggak semuanya sih. Ya. Lebih ke personality, kepribadian. Kalau kepribadian, sekarang kalau kita lihat orang cantik tapi ngeselin gimana sih bang, ya kan? Nah kalau orang cantik, orang biasa aja tapi menyenangkan kan juga orang-orang banyak yang seneng ya. Gitu. Jadi menurut aku kepribadian lebih penting sih. Oke. Kalau orang bule itu sukanya tipe wanita Indonesia kayak apa sih? Ada yang bilang tipenya yang tipe coklat-coklat, ada yang dia tidak suka yang modis kayak lo, itu benar nggak sih? Tergantung bulenya juga, Ya. tapi rata-rata mereka kan seneng tanning gitu kan. Mereka nggak suka dengan warna kulit mereka yang terlalu putih. Jadi Ya. mereka lebih memilih orang Asia, Asia Tenggara Ya. yang kulitnya tan, jadi agak-agak coklat gitu. Oh. Malah aku juga dibilang kurang tan. Ya. Aku disuruh, yaudah sana berjemur gitu. Jadi aku harus lebih tan dari ini katanya. Jadi cewek-cewek Indonesia yang mau cari pasangan ke Eropa, mendingan jalan dulu sama Hotman bersinar Bali. matahari di Bali Iya. berbulan-bulan agar kulitnya jadi coklat, baru cari pasangan ke Eropa ya. Nah, Waduh. iya bener bang Ya. itu. Oke, sekarang ini kita mau lihat dulu. Ini koleksi sepatu kamu ya. Ini sepatu koleksi kamu ya. Ini merek apa ini? Ini Christian Louboutin. Hah? Christian Louboutin. Kok bisa The selera best kita shoes sama? in the world. Iya bang, selera kita sama. Coba lihat nih. Wow. Harusnya deketin bang. Ya nanti, oke? Ya coba lihat nih. Oh, ini dia nih. Coba. Ya, selera kita hampir sama ya. Ntar buka dulu. Ya, buka dulu. Buka dulu. Ayo bang. Oh. Oke. Sekarang taruh di atas. Oke. Sekarang buka dulu satu-satu. Yang itu yang besar dulu. Nah, Ini apa nih bang? Oh yang ini. sama semua. Coba buka satu-satu. Oh, coba. Inilah koleksi Hotman Paris. Christian Louboutin. Ya, coba isinya. Ini yang mirip sama aku punya. Oke. Oh, yang lain, yang bagus-bagus yang lain. Nah, masih banyak. Bang ada berapa pasang? Ada 50 pasang, coba buka semua. Buka semua. Coba buka isinya. Berkelihatan. Nah. Wah, yang mana itu? Wow, itu model terakhir itu 8 Ini bulan. dibilangnya kulit duren Ya. atau Borkier. Ya, Di orang Prancis bilangnya Borkier. Ya, terus yang lain. Memang ciri khas Christian Louboutin adalah Borkier ini. Ya. Waktu pesan itu 8 bulan saya pesan. Yang lain? Yang ini keren nih. Ya. Coba buka isinya. Aku juga lagi pesan yang ininya yang sneakers yang buat olahraga. Ini kayak punya aku. Ya, keren ya. Keren. Terus yang lain? Di Indonesia cuma ada satu di Plaza Indonesia. Ya benar. Coba buka itu lagi. Ini bang yang tadi. Ya ada lagi tuh. Tapi mirip-mirip ya. Ya. Buka isinya. Kok hitam semua sih bang? Enggak ada, coba yang masih banyak warna itu. Wah, keren kan? Ya. Itulah koleksi Hotman Paris, itu baru sebagian kecil. Masih banyak lagi coba. Oh abang 42 ya? Ya, 42. Jadi kalau kau nanti pulang dari Tenang rumah, bang, tenang. ya itu dia tuh, keren kan? Oh, itu koleksi terakhir. Christian Louboutin
Luboting atau ngomongnya gimana sih? Christian Louboutin. Lubuteng. Ternyata sedang dipamerkan di Kopi Joni. Ya, di warung kaki lima. Ya. Sepatu-sepatu yang harganya antara 20 juta sampai 80 juta. Ya. Itu yang warna biru saya pesan itu 8 bulan terakhir ini. Ya. Bukannya ada yang merah, apa lagi dipakai? Yang merah lagi dipakai. Ini coba lihat dulu deh. Taruh dulu di situ. Nah, taruh di situ. Ini lihat nih. Oh, ini juga merah. Erik coba dong dari sini dong, keren kan? Yang kukunya juga keren. Iya. Koleksi Christian Louboutin, Mirka dan Hotman Paris dipamerkan di Kopi Joni. The best shoes in the world. Ya. Oke, sebelum kita penutupan, jadi pengalaman kamu sama orang bule itu, kamu puas dalam segala hal, dari segi kehidupan ranjang puas, dari segi uang puas, apalagi yang kau puas? Ya perhatiannya. Apa kemesraannya gitu? Kemesraannya. Ya? Iya. Oh begitu? Iya. Oh apa? Memang apa itu formalitas atau nyata orang bule itu sangat romantis? Tergantung sih, tapi kebetulan aku ya dapetnya romantis terus sih bang. Oh ya? Udah Iya. berapa bule dalam kehidupan kamu? Berapa bule ya? Udah berapa bule yang sampai Banyak bang. yang Dari aku kecil, dari aku kecil? dari aku pacaran udah sama bule memang. Oh ya? Jadi kehidupan ranjang kamu dengan orang bule udah berapa orang bule? Berapa ya? 30 kali bang. Nggak yang Aduh, benar, aku jangan bercanda nih. Jadi buka kartu. Nggak yang benar, berapa bule? Erik, punya Berapa dulu nih. bule? Hah? Mirka, tolong jawab dengan jujur, berapa bule dalam kehidupan ranjang kamu? Aduh harus jujur ya bang. Dia harus jujur. 30 aja deh. Ada 30 bule. Ini serius atau apa sih? Serius bang. Hah? 30 bule? Iya, aku nggak tahu kenapa dapetnya bule terus. Nggak tahu. Rata-rata umur berapa lama hubungan itu? Iya, ada yang lama, ada yang cuma 3 bulan, tergantung lah. Oh begitu? Iya, kadang-kadang kita beruntung, kadang-kadang dapet yang ini juga, yang nggak bener juga, tergantung lah. And are you happy? I'm happy, I'm always happy with my life. Jadi kamu nggak menyesal dalam hidup ini? Nggak perlu ada yang disesalin dalam hidup. Dan kamu akan terus berpetualang mencari bule lagi? Sebenarnya sih udah ada satu. Ada satu lagi, yang mana? Yang di Amerika. Ada lagi, kan udah punya pacar di Milan. Ada lagi satu di Itali, di Amerika. Kan katanya gini, yang aku ingat dari aku kecil kan selama belum ada janur kuning melengkung di depan rumah kan nggak apa-apa bang. Jadi kamu tipe yang punya pacar sekaligus 2, 3, 4, 5 atau gimana? Nggak masalah? Nggak masalah. Wow. Emansipasi bang. Gitu ya? Laki-laki bisa, kenapa perempuan nggak? Dan kenapa kau tidak menikah? Ntar dulu bang, menikah itu apa ya namanya, tanggung jawabnya besar. Oh begitu ya? Aku lagi menikmati kok begini. Oke. Halo Indonesia, inilah petualangan cinta dari Dilan Putri Indonesia, dari Mirka. Petualangan cinta dari Mirka Putri Indonesia yang sudah melanglang buana dengan cintanya. Katanya sudah pernah pacaran dengan 30 bule, baik di Milan, di Dubai, di Singapura, di Amerika. Dan terakhir, apa rencana kau berikutnya? Rencanaku Ya, terus berkarir, terus jadi model, ya. walaupun aku udah nggak muda lagi, sampai mereka nggak menginginkan aku lagi. Jadi istilahnya selama Tuhan masih mengizinkan aku buat terus berkarya, kenapa tidak? Dan kamu happy dengan itu? Yes, I'm happy. I'm very happy. Oke. Selamat pagi Indonesia. Inilah podcast Hotman Paris dengan tamu kali ini Mirka yang telah berpetualang cinta ke berbagai belahan dunia. Saudara, bahasa Italia apa? Goodbye. Goodbye bahasa Italia. Ciao. Ciao aja. Coba ucapkan dulu dalam bahasa Italia. Arrivederci, arrivederci. Ciao.
Coba dulu ucapkan dalam bahasa Itali nasihat ke cewek Indonesia. Coba tapi dalam bahasa Itali. Per tutti e poi ragazze, gimana ya ngomongnya ya? Bingung. Ngomong apa ya bang? Ya agar kalian punya cita-cita, harus berani, ya harus berani keluar dari zona kebosanan gitu. Coba. Apa ya? Gimana ya? Dalam bahasa Itali. Apa aja deh, terserah deh. Nasihat kamu cewek Indonesia apa aja? Ma dovete gimana ya? Amare la stessa, ti voglio bene, and what else? Aduh jadi lupa. Udah kelamaan di Indo. Oke, artinya apa yang barusan? Ya pokoknya harus yakin sama diri sendiri gitu. Jadi ya harus percaya diri. Oke. Goodbye semuanya. Salam podcast Hotman Paris dengan petualang cinta di Eropa, Mirka. Yeay, Octavia. Bye semua. Bye.